Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menyampaikan materi bab 9 mengenai pernikahan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu saya Misha Rahalia Hendrawan, NPM 203403027. Saya Tasya Ramdanti Lestari, NPM 203403006. Saya Nabila Mahardika, NPM 203403084. Definisi pernikahan. Pernikahan atau perkawinan secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata al-nikah yang bermakna al-wat'i atau bersetubuh, al-damu wa al-tadakhul atau berkumpul memasukkan, dan al-aqd atau perjanjian. Sedangkan menurut istilah, seperti definisi menurut Muhammad Abu Isra, pernikahan ialah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan atau kehalalan mengadakan hubungan keluarga atau hubungan suami istri antara pria dan wanita, dan mengadakan tolong-menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing. Sedangkan pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bab 1 pasal 1 berbunyi, perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal abadi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmat, sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan yang Maha Esa dan diperlukan persiapan fisik dan mental untuk melaksanakannya. Di dalam Al-Quran, surat Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa kehidupan di alam semesta ini hakikatnya berpasang-pasangan. Dengan berpasang-pasangan inilah manusia dan makhluk hidup lainnya meneruskan keberlangsungan keturunannya. Pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat penting dan mulia untuk mengatur tatanan kehidupan berkeluarga. Hukum pernikahan. Dalam Islam, hukum asal menikah menurut jumhur ulama atau mayoritas ulama adalah sunnah. Di samping itu ada yang memandang hukumnya wajib menurut golongan Zahiriyah. Dan sebagian ulama mazhab Syafi'i, hukum asal menikah adalah mubah atau boleh. Hal ini berdasarkan pada Al-Quran, surat An-Nur ayat 32 yang artinya, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya, lagi Maha Mengetahui. Meskipun hukum asal menikah adalah sunnah, dalam Islam, menurut ulama ahli fikih, hukum menikah bisa berubah tergantung kondisi seseorang yang dialaminya. Hukum bisa mengubah sunnah, makruh, wajib, bahkan bisa menjadi haram. Yang pertama, wajib. Hukum menikah menjadi wajib bagi seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah, memenuhi kewajiban sebagai seorang suami atau istri, dan kondisi syahwatnya besar. Sedangkan ia khawatir tidak bisa mengendalikannya dan khawatir dirinya akan terjerumus pada perzinahan dan berbagai kemaksiatan lainnya jika ia tidak segera menikah. Dengan demikian, pernikahan menjadi wajib bagi dirinya dan menjadi solusi akan dapat menjaga kehormatannya. Yang kedua, sunnah. Menikah sunnah hukumnya bagi seorang yang memiliki hasrat untuk menikah, namun ia tidak dikhawatirkan akan terjerumus pada perzinahan. Meskipun demikian, menikah lebih utama baginya daripada ia melakukan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Ini adalah pendapat para jumhur ulama, karena menikah merupakan penyempurna setengah agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang hamba telah menikah, maka sungguh ia telah menyempurnakan setengah dari agamanya. Hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjaga sisanya. Hadis riwayat Tabrani. Yang ketiga, mubah.
Hukum mubah dijatuhkan kepada seseorang yang memiliki kemampuan untuk melakukan pernikahan dan memenuhi kewajiban sebagai seorang istri atau suami, namun tidak memiliki dorongan syahwat yang mendesak dan tidak khawatir akan terjatuh kepada perzinahan. Dengan kata lain, hukum mubah ini terjadi bagi seseorang yang memiliki faktor pendorong dan penghambat yang sama kuat, dan memiliki kemampuan tetapi belum memiliki keinginan yang kuat untuk menikah. Yang keempat, makruh. Hukum menikah menjadi makruh jika seseorang memiliki kemampuan untuk menikah, memiliki kemampuan menahan diri untuk tidak melakukan kemaksiatan atau perzinahan, tetapi ia tidak memiliki keinginan kuat untuk melaksanakan kewajiban dirinya sebagai pasangan, seperti menafkahi istri bagi lelaki dan melayani suami bagi perempuan. Yang kelima, haram. Hukum pernikahan menjadi haram apabila seseorang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta bertanggung jawab atas kewajiban dirinya kepada pasangannya dalam berumah tangga. Sehingga apabila terjadi pernikahan, maka dirinya dan pasangannya akan hidup terlantar dan tidak bisa membangun rumah tangga yang sakinah. Larangan atau pengharaman ini bersumber dari Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 195 yang menyatakan bahwa kita tidak boleh menjatuhkan diri kita kepada kebinasaan. Selain itu, ada faktor lain yang membuat keharaman sebuah pernikahan, yaitu jika seseorang melakukan pernikahan hanya untuk menelantarkan orang lain atau pasangannya, dan hanya untuk bermaksud memuaskan hawa nafsu dan syahwatnya saja. Syarat dan rukun pernikahan. Untuk syarat dan rukun pernikahan dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada calon pengantin, ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Yang kedua, wali. Wali adalah orang yang memiliki hak secara syara untuk menikahkan calon mempelai perempuan kepada calon mempelai laki-laki. Wali terdiri dari urutan nasab, dan jika tidak ada wali nasab, maka diberikan haknya kepada wali hakim dengan syarat dan ketentuan yang ada. Yang ketiga ada saksi, jumlahnya 2 orang. Saksi adalah 2 orang yang menyaksikan secara langsung proses akad pernikahan. Yang keempat ada akad nikah. Akad nikah dapat diartikan sebagai perjanjian atau ikatan dalam pernikahan. Yang kelima ada mahar. Mahar adalah pemberian pihak laki-laki kepada perempuan saat pernikahan. Jumlah dan jenis mahar tidak ditentukan dalam Islam, tetapi disesuaikan dengan kemampuan laki-laki. 1. Calon pengantin. A. Mempelai laki-laki. Untuk mempelai laki-laki, syaratnya adalah 1. Beragama Islam, 2. Laki-laki, bukan banci atau belum jelas bahwa ia laki-laki, 3. Jelas dan diketahui orangnya, 4. Tidak terpaksa atau berkeinginan dan berikhtiar, 5. Tidak sedang berihram haji atau umrah, 6. Bukan mahramnya, baik mahram nasab, rada'ah atau persusuan, musyaharah atau perkawinan, 7. Tidak dalam keadaan masih beristri 4, atau juga istri yang dalam iddah raj'i masih terhitung istrinya. 8. Tidak mempunyai istri yang haram dipoligami dengan calon istrinya. B. Mempelai perempuan. Untuk mempelai perempuan, syaratnya adalah 1. Beragama Islam atau ahli kitab, 2. Terang perempuannya, bukan banci atau belum jelas jenisnya, 3. Terang orangnya, 4. Sepertujuan dirinya, kecuali yang walinya mujbir dengan syarat-syaratnya, 5. Tidak sedang berihram haji atau umrah, 6. Bukan mahramnya, baik mahram nasab, rada'ah atau susuan, atau musyaharah atau perkawinan, 7. Tidak bersuami atau dalam iddah orang lain, 8. Tidak pernah dili'an atau dituduh berbuat zina oleh suaminya, calon suaminya. 2. Wali. Syarat seorang wali adalah 1. Beragama Islam, 2. Balik, 3. Berakal sehat, 4. Merdeka, 5. Laki-laki, 6. Adil, 7. Tidak dalam perjalanan ihram atau ihram haji atau umrah, 8. Tidak dipaksa. Adapun urusan wali nasab adalah sebagai berikut. 1. Bapak, kakek, orang tua bapak, dan seterusnya ke atas. 2. Saudara laki-laki kandung sebapak seibu. 3. Saudara laki-laki sebapak lain ibu. 4. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung. 5. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sebapak dan seterusnya. 6. Paman, yaitu saudara
dari bapak sekandung, 7 paman sebapak, yaitu saudara dari bapak sebapak lain ibu, 8 anak-anak paman kandung atau saudara sepupu, 9 anak-anak laki-laki paman sebapak, 10 hakim. Wali hakim ini berlaku apabila 1. Wali dari perempuan sebagaimana disebutkan di atas tidak ada. 2. Berhalangan hadir. 3. Ada tetapi mewakilkan kepada hakim. 4. Bagi perempuan yang lahir tanpa pernikahan. Yang ketiga ada saksi. Syarat-syaratnya adalah 1. Beragama Islam. 2. Balik. 3. Berakal sehat. 4. Merdeka. 5. Laki-laki. 6. Adil. 7. Tidak dalam perjalanan haji atau umroh. 8. Tidak dipaksa. 9. Dapat melihat, bicara dan mendengar, serta paham maksud akad tersebut. 4. Akad nikah. Untuk terjadinya sebuah ikatan atau akad, maka sebuah pernikahan harus memenuhi syarat-syaratnya sebagai berikut. Yang 1. Kedua orang yang melakukan akad harus sudah balik. 2. Antara ijab dan kabul yakni pada tempat dan waktu yang sama. 3. Antara ijab dan kabul harus satu tujuan. Tidak boleh bertolak belakang, melainkan harus sesuai dalam jenis kata-katanya, sama objeknya, hukumnya, dan sama materi akadnya. 4. Masing-masing yang melakukan akad dapat mendengarkan sebagian apa yang diucapkan oleh orang lain. 5. Calon mempelai wanita harus disebut dalam ijab dan kabul dengan nama terangnya maupun dengan hadlomirnya. Yang kelima ada mahar. Mahar adalah pemberian pihak laki-laki kepada perempuan saat pernikahan. Jumlah dan jenis mahar tidak ditentukan dalam Islam, tetapi disesuaikan dengan kemampuan laki-laki. Mahar harus memenuhi syarat sebagai harta atau barang berharga, barang yang suci, memiliki hak milik, dan jelas barangnya. Selanjutnya, dalam pernikahan terdapat konsep muhrim. Muhrim dalam makna pernikahan adalah perempuan yang haram dinikahi. Perempuan-perempuan yang termasuk muhrim dari seorang laki-laki adalah A. Haram dinikahi karena keturunan meliputi A. Ibu, nenek, dan seterusnya ke atas. B. Anak perempuan, cucu perempuan, dan seterusnya ke bawah. C. Saudara perempuan kandung. D. Saudara perempuan yang seayah. E. Saudara perempuan yang seibu. F. Anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya. Dan anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya. B. Haram dinikahi karena satu susuan meliputi A. Seorang perempuan yang menyusui, dan B. Seorang perempuan yang sesusuan. C. Haram dinikahi karena hubungan pernikahan meliputi A. Ibu mertua, B. Anak perempuan dari istri kita atau anak tiri, C. Istri ayah atau ibu tiri, baik sudah cerai dan ataupun belum, dan D. Istri anak-anak kita atau mantu, baik sudah dicerai dan ataupun belum. D. Haram dinikahi sebab memadu dua perempuan yang bersaudara kandung atau adik kakak. Tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan ini bisa ditinjau dari berbagai aspek, seperti aspek biologis, psikologis, sosial, dan hukum. Secara yuridis, tujuan dari perkawinan termuat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi, di mana perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Sedangkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tujuan perkawinan ini adalah untuk menghalalkan hubungan suami istri, untuk memenuhi tuntutan kebutuhan biologis dan psikologis kemanusiaan. Tujuan pernikahan juga untuk menciptakan suasana yang harmonis pun fungsi keluarga yang harmonis dalam kehidupan anggota keluarga yang meliputi fungsi biologis, psikologis, dan sosiologis. Dan juga fungsi keluarga sakinah antara lain, 1. Fungsi individual. Fungsi ini berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan derajat kemanusiaan dan memelihara diri dari perbuatan keji dan munkar. Lalu, fungsi ini juga memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa, menimbulkan dorongan kesungguhan dalam menjalankan kewajiban mencari nafkah yang halal. Fungsi keluarga yang lain adalah untuk melanjutkan keturunan. Yang kedua ada fungsi sosial. Fungsi sosial sebagai keluarga, benteng moral bangsa dalam ruang lingkup yang kecil.
Fungsi keluarga juga sebagai lembaga pendidikan. Lalu yang ketiga ada fungsi spiritual. Dalam aspek ini memiliki fungsi sebagai motivasi atau dorongan dan wadah sarana dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Mewujudkan keluarga yang sakinah. Pengertian dari keluarga. Keluarga adalah basis utama yang menjadi potensi pembangunan komunitas masyarakat Islam, sehingga keluarga mendapatkan perhatian dan perawatan yang dari Al-Quran. Keluarga juga merupakan kumpulan dua orang atau lebih individu yang hidup bersama dalam sebuah ikatan menurut Duppel. Dan logam keluarga adalah rumah orang dengan ikatan perkawinan. Kelahiran dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan mempertahankan budaya dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, serta sosial dari tiap anggota keluarga. Dalam Islam, membentuk sebuah konsep tentang keluarga yang didambakan yaitu keluarga yang sakinah. Di masyarakat, dikenal istilah keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Kata sakinah berasal dari akar kata sakanah, yang berarti tenang, terhormat, aman, dan penuh kasih sayang. Konsep keluarga yang sakinah merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi keluarga yang bahagia. Menurut pandangan agama Islam, konsep sakinah menurut Islam adalah keluarga yang tenang, penuh kasih sayang. Untuk menciptakan keluarga yang sakinah yaitu ada beberapa. Pertama, persiapan pernikahan. Persiapan pernikahan merupakan gerbang untuk membentuk keluarga sakinah. Langkah awal dalam proses pernikahan adalah mencari pasangan atau calon untuk dinikahi yang dimaksud. Ketika mencari calon pasangan hidup, hendaklah mencari berdasarkan kualitas agamanya, bukan hanya semata karena kecantikan dan kekayaan keturunan semata. Dalam penentuan, seorang laki-laki bisa mencari informasi tentang calon istrinya dengan langsung dan batasan-batasan yang ditetapkan, syarat tidak berakhwat, dan lainnya. Setelah hati dan pikiran mantap memilih calon istri yang ditetapkan, selanjutnya dilakukanlah hibah atau meminang. Meminang adalah menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang hendaknya, atau sebaliknya dari perempuan kepada laki-laki melalui seorang perantara yang dipercayainya. Rashid 2019 halaman 380. Sebelum terlaksananya proses pernikahan, hendaknya masing-masing mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam jenjang pernikahan. Adapun persiapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, persiapan ilmu. Yang kedua, proses pernikahan. Yang ketiga, membangun keluarga. Dalam pernikahan, tentunya harus mengetahui hak dan kewajiban seorang suami dan istri. Kewajiban seorang suami yaitu memberi nafkah lahir batin, memperlakukan atau menggauli istri dengan baik, mendidik dan membimbing. Sedangkan kewajiban seorang istri mentaati suami selama perintah suami itu tidak berlawanan dengan perintah Allah dan Rasul, dan berlaku setia kepadanya. Lalu menjaga kehormatan keluarga, baik mengenai harta maupun dirinya. Lalu selalu menyenangkan suami dengan tingkah laku, sikap, dan penampilan. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Saya mewakili anggota kelompok lainnya ingin mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik itu yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.